Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini, perkenalkan saya, Saronia Hareva dari SMA Negeri 2 Klaten. Agustin Trisusulawati dari SMK Kristen 5 Klaten. Saya Eni Purwanti dari SMK Kesehatan Rahani Husada. Saya Riana Swisdaningsih dari SMK Negeri 1 Jogonalan. Pada saat ini kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 mengenai praktek coaching. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riana Swisdaningsih dari SMK Negeri 1 Jogonalan. Di sini saya akan mengerjakan materi demonstrasi kontekstual materi coaching 2.3. Saya akan menjadi supervisor atau pengamat, dan berikut rekan saya. Saya berperan sebagai coach. Saya Saronia Hareva, SMA Negeri 2 Klaten. Saya sebagai coach, saya Eni Purwanti dari SMK Kesehatan Rahani Husada. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo Pak Roni, selamat Bu pagi. Riana, selamat pagi. Silakan duduk, Ya, Pak. terima kasih Ibu. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Wah, luar biasa. Semuanya baik-baik, berjalan dengan baik, dan sampai di sini dengan nyaman dan baik. Terima kasih. Ya. Sehat, Pak? Sehat. Puji Iya, Tuhan, sangat sehat alhamdulillah. sekali. Ya. Baik, Pak. Untuk hari ini, Pak Roni ada rencana coaching ya? Iya, benar Bu. Saya ingin bertemu dengan Ibu karena saya akan nanti melaksanakan coaching dengan Bu Eni. Baik. Pak Roni sudah mempersiapkan untuk coachingnya? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkan, nanti ada hal-hal yang saya akan tanyakan dan juga tujuannya, dan juga saya akan berusaha untuk aktif mendengar keluh kesah daripada Bu Eni, dan semoga nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan beliau bisa mendapatkan solusi. Jadi kira-kira begitu. Bagus sekali Pak Roni. Pak Roni, untuk tujuannya sudah sangat jelas sekali ya. Ya, Pak Roni dapat manajemen waktunya. Nanti saya akan mencoba, karena kan waktunya kami kan sudah sepakat bahwa di sela-sela pembelajaran nanti dia juga ada waktu kosong, saya juga ada waktu kosong. Ya mungkin nanti kami kurang lebih 20 menit lah kami bisa ngobrol dengan aktif dan bermakna. Itu yang kami sudah rencanakan. Bagus. Untuk pendekatannya sudah sangat jelas sekali Pak Roni. Ya, terima Bagaimana kasih. untuk Pak Roni memastikan bahwa Pak Roni merasa nyaman untuk terbuka dan rileks kepada coaching? Iya, saya akan nanti mencoba membuat suasana santai saja, ngobrol biasa, dan harapan saya juga nanti kan Bu Eni merasa nyaman, dan ketika ia mendapatkan hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya lewat nanti kami berbicara, dan harapan saya dia lebih lega secara batinnya, dan dia bisa mengaplikasikannya di dalam dia mengajar. Iya, Itu harapan bagus saya. sekali. Ya. Pak Roni mempertimbangkan tentang kenyamanan Bu Eni ya? Iya. Iya. Saya mempertimbangkan kenyamanannya, dan saya juga melihat nanti bagaimana dia bisa mendapatkan suasana yang baik dan menciptakan suasana yang baik dari setiap nanti potensi sebenarnya yang ada di dalam dirinya, Bu. Nah, jadi itu harapan saya. Keren-keren. Pak Roni konsisten sekali ya untuk coachingnya. Ya. Kemudian untuk kompetensi coaching tertentu ada nggak yang ingin dicapai Pak Roni? Saya sih belum ada mempersiapkan untuk yang lebih mengkerucut, yang sangat dikatakan Bu, sangat mengkerucut banget. Tapi saya hanya cuma mencoba sehingga nanti dalam praktek coaching yang saya lakukan kepada Bu Eni, simple saja sebenarnya sih, dia merasa lega, enjoy, dan bisa melaksanakan tugasnya seorang guru dengan baik. Iya. Itu saja sebenarnya. Pak Roni, untuk Pak Roni mungkin ada nggak mungkin nanti ngerasa untuk tantangan apa nanti yang dihadapi saat
coaching berlangsung? Otomatis pasti ya Bu. Ya pertama mungkin kami mencari kesibukan yang waktu yang mepet, itu yang pertama sekali. Oh, iya. Ya, dan yang kedua adalah mungkin juga nanti Bu Eni dalam persoalannya, masalahnya mungkin saja dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dia tidak bisa menemukan solusi. Nah, jadi itu juga nanti saya masih di awan-awan ini, apakah nanti Bu Eni ini bisa mendapatkan nggak solusi nanti dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Semoga bisa mendapatkan, dan itu tantangan bagi saya juga, dan saya akan berusaha nanti konsentrasi untuk mengarahkan pembicaraan kami sampai kepada tujuan dan kompetensi yang dikembangkan daripada Bu Eni tersebut. Ya, itu tadi sudah menjadi perhatian khusus untuk Pak Roni ya. Iya, benar. Untuk nanti tantangannya kepada Bu Eni. Iya. Kemudian mungkin ada strategi, Pak? Saya sih hanya cuma membuat strategi untuk Bu Eni lebih cepat menemukan trik-trik yang baik di dalam setiap persoalan yang dihadapi dalam pekerjaannya sehari-hari. Harapan saya bukan hanya di pekerjaannya sehari-hari di sekolah, tetapi juga kegiatannya, aktivitasnya nanti bersama dengan teman sejawat, membangun hubungan kepada murid-muridnya di kelas, dan lebih daripada itu juga bagaimana juga nanti dia bisa membangun komunikasi di masyarakat luas dan di keluarganya. Harapan saya bisa dia mendapatkan hal-hal yang seperti itulah. Jadi trik saya sehingga Bu Eni itu nanti dengan sadarnya, dengan tanpa ada dorongan apapun dari dalam hati, menggerakkan hatinya, ada inisiatif tersendiri bahwa tugas saya juga bukan hanya mengajar, dan dia bisa fokus kepada satu demi satu persoalan yang dia akan hadapi. Iya, sangat bagus sekali Pak Ya, Roni. terima kasih Bu Riana. Baik, mungkin ada rencana Bapak untuk menutup sesi coaching nanti? Saya akan menutupnya sih Bu. Jadi kan sebenarnya bukan menutup untuk pembicaraan selanjutnya, tidak, tetapi dalam satu fase dalam persoalan yang sedang dihadapi, karena dia sudah menghubungi saya kemarin-kemarin. Oh, Jadi seperti itu. sempat dia menghubungi saya dan kami sudah janjian, dan kami akan melakukan coaching itu, dan kami membagi waktu karena sama-sama juga sibuk, sama-sama dia juga sibuk, dan di sela-sela itu mungkinlah dia nanti akan bisa mendapatkan menggunakan waktu seefektif. Ya, luar biasa sekali Pak Roni Terima ini ya. kasih, Untuk rencana aksi yang konkret yang akan membantu Pak Roni menerapkan apa yang nanti menjadi masalah Bu Eni. Kemudian mungkin pertanyaan lagi Pak, apa ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan sebelum sesi coaching di observasi? Iya, sebenarnya sih Bu, aku mau berdiskusi sama Ibu ya. Jadi harapan saya nanti ketika saya bisa berdiskusi dengan Ibu menjadi juga masukan bagi saya, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching ada beberapa hal yang belum saya persiapkan, mungkin dari Ibu ada masukan yang perlu saya tambahkan dari beberapa yang sudah sampaikan tadi. Mungkin ada masukan untuk menjawab tantangan-tantangan persoalan yang dihadapi oleh nanti Bu Eni. Jadi saya minta juga masukan dari Bu Riana sehingga kita sama-sama saling menguatkan. Silakan Bu. Baik Pak, kalau di sini mungkin Iya. sedikit saran ya Pak ya. Boleh. Saya sangat terima kasih sekali. Untuk Pak Roni mungkin bisa lebih fokus Ya. kepada Bu Eni Ya. tentang pertanyaan yang memancing, kemudian refleksi Ya. seperti apa yang sudah berjalan baik dalam Ya. manajemen waktu Ibu, kemudian atau apa yang membuat Ibu merasa waktu sering tidak cukup. Hal seperti itu mungkin bisa memancing atau mencari solusi yang nanti bisa menjadi opsi-opsi menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Oh ya, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya Bu Riana. Jadi ternyata saya hampir lupa juga sebenarnya tadi. Iya, Ya, ya. jadi bagaimana Bu kami nanti mengelola waktunya, dan bagaimana juga nanti memancing dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi Bu Eni. Ini sangat membantu saya sekali Bu. Jadi saya bisa nanti mengontrol, dan saya akan nanti mencatatnya lagi sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan bisa berjalan dengan baik, dan Bu Eni mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih banget ya Bu. Mungkin ada lagi Bu yang satu lagi, Sama-sama, silakan Pak. Bu. Kalau ada lagi. Mungkin itu saja. Saya yakin coaching nanti akan berjalan Amin, dengan terima baik, kasih. Amin. kemudian dengan
setelah nanti adanya coaching kita bisa kembali untuk refleksi, semoga lancar dan saya siap mendukung Pak Roni. Oke, terima kasih Bu Riana. Terima kasih buat kesempatannya hari ini sudah mengganggu waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Ya, semoga ilmu yang saya dapatkan dari Ibu, masukan-masukannya saya bisa akan terapkan nanti ketika kami praktik coaching bersama dengan Bu ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Selamat siang. Selamat Pak Roni. siang. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Roni. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Puji Tuhan ya, terima kasih. Kemarin sudah WA saya, Ya. sudah ada janjian kita akan mau bertemu hari ini ya. Ya, Di betul sela-sela kesibukannya Ibu, pasti sibuk sekali ya. Ya, luar biasa sekali Pak. Oh, Kesibukan iya. sekarang itu banyak sekali yang menumpuk sampai menumpuk belum sempat tadi Baru kerjanya. selesai kerjanya. Oke, terima kasih saya juga menyediakan waktu. Jadi kita sama-sama sibuk, tapi kita menyediakan waktu kurang lebih nanti kita pertemuan ini 20 menit ya Bu ya. Kita batasi waktunya aja sehingga kita bisa memanajemen untuk ngobrolnya kita. Jadi sesuai kemarin yang sudah Bu Eni WA saya, keluh kesannya itu banyak sekali ya Bu. Banyak sekali. Jadi kita kayak seperti kita datang ke pegadaian ya Bu ya. Mengatasi ya. Mengatasi Maksud saya masalah seperti itu, tanpa biar- masalah. maksud saya biar nanti kalau masalah saya teratasi itu rasanya biar plong gitu loh. Maksud saya Oke. seperti itu. Makanya saya Baik. ngobrol sama Pak Roni. Ngobrol sama Pak Roni harapan saya supaya nanti permasalahan saya bisa terselesaikan. Oke, baik. Semoga bisa mendapatkan solusi-solusi ya yang praktis ya. Sudah makan siang belum ya Bu? Alhamdulillah sudah. Oh sudah, oke. Berarti sudah secara jasmani sudah fit ini ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Nah, terus Bu ini di ngobrol kita ini dari WA kemarin itu kan saya mengambil satu rangkuman untuk tujuan ngobrolnya kita di siang hari ini adalah bahwa tujuannya nanti tolong dikoreksi ya Bu kalau seandainya tidak pas, kita sama-sama mencarilah untuk tujuan ngobrol kita di siang hari ini tentang bagaimana anak itu aktif dalam pembelajaran Bu. Itu yang saya harapkan dari saya melihat WA masalah yang dihadapi Ibu kemarin itu banyak sekali. Kira-kira menurut Ibu pasti nggak ngobrolnya kita tentang itu siang hari ini? Saya rasa pas sekali sih Pak. Jadi memang itu permasalahan saya yang saya hadapi selama ini terkait dengan rendahnya keaktifan siswa di dalam kelas. Berarti kita bisa menentukan tujuannya ya, mendapatkan supaya Iya. nanti Bu Eni mendapatkan bahwa ketika kita ngobrol ini nanti kan kita bisa menemukan cara-cara bagaimana anak bisa aktif di dalam kelas, Betul. di dalam mengerjakan tugasnya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanya kepada Bu Eni, apa saja sih yang Bu Eni alami sehingga Bu Eni mengalami masalah yang berat, loh kok anak kurang aktif dalam pembelajaran? Apa saja sih yang dialami Bu Eni di sana, di pembelajarannya, di kelasnya? Coba diceritakan Bu. Jadi gini ya Pak ya. Ketika saya tuh mengajar, saya kan pasti meminta umpan balik kepada siswa. Iya. Sebagai contoh ya Pak, saya Iya. tanya, hari ini siapa anak yang sudah bisa anak yang sudah mengerjakan tugas? Iya. Diam semua. Wah. Gitu. Kemudian Iya. kalau enggak, Iya. kalau itu ketika saya sudah menyampaikan materi seperti itu, anak saya minta untuk umpan baliknya, mereka pun juga sama. Tidak ada respon Tidak ya? memberikan respon. Wah. Gitu. Oke. Jadi ada yang juga sibuk ngobrol dengan temannya, ada yang sibuk bermain, ada yang melamun, kayak gitu Pak. Ya oke Bu, sebelumnya mohon maaf Bu Eni. Bu Eni ini ngajar di kelas berapa ya? Dan di sekolah mana ya? Saya tuh ngajarnya di kelas 10. Kelas 10. Iya, dan kebetulan memang materinya itu agak susah. Jadi mungkin anak-anak agak gimana ya, memahami dari arti kata-katanya itu sendiri sudah susah. Mungkin seperti itu. Oh iya ya. Jadi itu persoalan yang sedang dihadapi Bu Emi saat ini ya. Jadi melihat murid kita sudah dijelaskan materi, ditanya sudah ngerti atau belum? Iya. Iya ya Bu ya.
Nah, jadi kira-kira ketika ibu sudah mengidentifikasi dan mendapatkan persoalan dan saya ibaratkan itu tantangan ya bu ya, buat ibu ya. Nah, jadi harapannya tadi kan yang kita mau bahwa pembelajaran itu bisa aktif. Iya, jadi Ya, ada pembelajaran. timbal balik antara saya dengan siswa saya kan harapannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bu Eni, kira-kira yang sudah dilakukan Bu Eni selama ini apa sih Bu di kelas? Oke, selama ini ya Pak ya, saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang kiranya diselingi dengan permainan seperti itu. Tapi setelah permainan selesai, anak kembali lagi seperti itu. Ya, kembali ngedrop lagi ya, sudah ada SBK-nya sebenarnya ya, memberikan semangat sebenarnya. Nah, malah kembali lagi, ya ngedrop lagi, tiba-tiba tadi sudah 50%, malah turun lagi jadi semangatnya 10%. Oke, apa lagi ya Bu yang Bu lakukan setelah itu? Setelah itu, jadi setelah saya melakukan ice breaking, terus kemudian anak-anak kembali belajar lagi, kemudian saya minta umpan balik lagi, anak-anak kan nggak bisa lagi. Habis itu saya juga sudah membangun mereka untuk fokus ke pelajaran seperti itu. Ya ketika kegiatan itu dilaksanakan, oke, berjalan. Tapi setelah itu mereka kembali lagi ke posisi itu. Apa ya Pak ya? Karena kalau saya melihat, memang analisa saya ke sini itu memang anak-anak itu merasa kesulitan dalam memahami artinya. Arti dari setiap saya kan mengajar anatomi ya Pak ya. Jadi anatomi itu kan memang bahasanya agak susah-susah gampang. Jadi anak harus paham dulu artinya kayak gitu. Terus kemudian sedangkan memahami arti ini anak-anak kan sebentar-sebentar harus melihat artinya. Ketika sudah anak itu saya minta aplikasikan ke dalam pembelajaran, mereka tuh lupa Pak. Akhirnya mereka jadi, nggak ngerti. Makanya saya kan di sini saya apakah mereka itu tidak mengertinya, tidak aktifnya itu apakah karena mereka tidak mengerti, apa mungkin juga gaya belajarnya ya, iya. kayak belajar murid juga ya, iya. yang harus kita pahami ya. Iya. Nah, jadi mungkin Bu Eni yang dilakukan dalam menyampaikan materi selama ini lewat apa saja Bu? Menjelaskan di depan, menulis, bercerita, atau lewat video, atau apa yang dilakukan Bu Eni? Kira-kira apa saja? Saya sudah menjelaskan Pak, saya lebih menjelaskan. Jadi saya tampilkan gambar, kemudian saya jelaskan. Itu toh. Juga habis itu saya tanyakan, paham nak? Paham gitu. Habis itu beberapa saat saya tanya lagi terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, mereka udah lupa. Jadi diam semua gitu. Bagaimana ini Pak? Itu yang menjadi persoalannya tadi ya. Nah, jadi kira-kira untuk mencoba kita mendapatkan kalau seandainya ada murid di dalam kelas itu kan 36 ya Bu ya. Ya. Nah, jadi dari 36 murid itu sama sekali tidak ada yang bisa menjawab. Kalaupun ada cuma 1-2. 1-2 ya, ada ya. Iya, Berarti iya. minimal kan ada ya, jadi Iya, ada iya. minimal. Nah, Iya. jadi sebenarnya itu kan sudah satu tanda-tanda bahwa ada kehidupan di kelas. Iya. Saya seperti itu. Ya, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda kehidupan Iya. untuk ada juga. Nah, jadi dari persoalan-persoalan itu kira-kira solusi apa sih yang Ibu mau terapkan ke pembelajaran berikutnya, Bu? Sehingga lebih aktif lagi yang dulunya kan kemarin yang sudah menyampaikan materi dengan berbagai cara ya, jadi sudah menyampaikan lewat menjelaskan lewat gambar dan bahkan lewat YouTube juga mereka kan bisa mencari materi-materinya di situ kan. Nah, jadi kira-kira Bu yang lebih menantang lagi kira-kira apa yang Bu Eni lakukan untuk ke pembelajaran berikutnya? Kalau hanya kemarin 2, minimal lah ada 10 yang bisa aktif. Menurut Ibu kira-kira apa? Mungkin gini Pak Iya, silakan. Saya punya rencana. Kira-kira pas pembelajaran saya itu, Iya. anak-anak saya buat kelompok. Ya, oke. Benar itu, buat kelompok. Benar. Jadi dari cara mengajar saya ubah anak-anak saya buat dengan metode berkelompok. Kemudian mereka nanti kan akan saling berdiskusi. Ya. Saling berdiskusi kan diskusi itu di keluar dari kelompoknya. pemikirannya mereka. Harapan saya mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi mereka. Oh, Kemudian tentunya baik. yang selain itu saya pun juga akan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait dengan apa sih manfaat dari aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian juga tentunya
saya akan mengkomunikasikan juga dengan orang tua terkait dengan lebih bagus lagi. hasil belajar dari anak-anak, sehingga anak-anak akan terpacu. Kemudian di rumah pun juga orang tua bisa orang tua bisa saling bisa memotivasi anaknya untuk mereka belajar lebih aktif, kemudian juga tentunya mampu memfasilitasi anaknya terkait dengan kebutuhan belajarnya di sekolah gitu. Oh, luar biasa Bu. Jadi 3 yang ditemukan yang diutarakan oleh Bu ini yang saya catat di sini Bu. Ya. Jadi hal yang baru yang akan nanti Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya, yang dulunya anak hanya cuma 2 aktif dari 36, harapan kita kan ke depan bisa 10 atau 15 dan bahkan harapan semuanya aktif. Iya. Nah, jadi ada 3 yang harus dilakukan Bu. Ini tadi yang sudah ditemukan sendiri ya, Iya. bukan dari saya, dari pembicaraan Ibu tadi. Yang pertama membangun komunikasi dengan membentuk kelompok diskusi. Ya. Nanti dari hasil itu mereka akan mempresentasikan ke depan, Iya. sehingga mereka sendiri yang ngomong, bukan lagi ibu yang ngomong. Iya, betul. Seperti itu. Benar kan Bu ya? Iya, Nah, jadi mereka terus cari materi. itu yang pertama. Yang kedua lebih bagus lagi Bu. Ibu nanti akan memberikan motivasi di dalam pembelajarannya, sehingga mereka juga lebih aktif lagi ya kan Bu Iya. ya. Nah, jadi yang sukanya tidur-tidur, yang sukanya tidak mau cuek, akhirnya kan dia bisa aktif. Ada sedikit rasa tanggung jawab. Iya. Nah, jadi dari terakhir jauh ini harapannya 3. Yang ketiga ini adalah Ibu juga semua nanti rencananya mau membangun komunikasi kepada orang tua, bagaimana anak, apakah ada pembelajaran di rumah atau tidak. Nah, dari 3 hal-hal yang baru nanti yang akan Ibu terapkan ini di pembelajaran berikutnya, kira-kira tantangan apa sih Ibu yang nanti hadapi dari yang metode ataupun cara pembelajaran yang akan disampaikan supaya anak-anak nanti bisa aktif? Tantangannya apa Bu? Tantangannya tentunya adalah ketika nanti saya membangun motivasi, apakah motivasi ini akan diterima oleh anak-anak? Gitu. Makanya saya nanti harus menyiapkan apa yang kiranya kata-kata yang bisa nanti masuk ke dalam pikiran dan hatinya anak-anak untuk mereka terbangun untuk lebih aktif dalam belajar. Tapi berusaha Ibu mencari kata-kata seperti itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Oke, ya itu dia. Itu dia yang saya harapkan ya. Jadi harapan saya itu Bu Eni dengan penuh tanggung jawab bisa melaksanakan dari tadi yang sudah saya percaya bahwa bisa. Ya. Semoga ya Pak ya. Semoga nanti bisa ya. Kita akan melihat nanti ke depannya. Jadi nanti kita akan hubungi lagi nanti sehingga pembelajaran berikutnya kita akan refleksi lagi, kita akan mencoba lagi. Nanti kalau seandainya nanti ada pertemuan lagi pun kita akan by WA lagi, nanti kita akan komunikasi, kita akan mereview lagi bagaimana obrolan kita saat ini. Jadi harapan saya tujuan obrolan kita saat ini kita sudah bisa dapatkan ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Roni. terima kasih Bu Luar biasa Eni, sekali selamat berjuang lagi. Iya, saya Kita sama-sama berjuang. bertemu dengan Pak Roni ternyata Iya. luar biasa sekali ya, bisa tentunya saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Roni hari ini. Oke, terima kasih Bu Eni ya, salam sejahtera untuk kita ya. Halo Bapak. Selamat Kami berjumpa siang Bu kembali. Eni, ya, Iya. benar. Terima kasih. Silakan Ketemu duduk, lagi. Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, selamat siang Bu. Aduh, kok senyum-senyum. Gimana Pak? Tadi sepertinya saya lihat sangat luar biasa sekali ya Iya. dari coach Terima dan kasih. bagaimana perasaan Pak Roni? Perasaan saya sih yang pertama sangat senang ya, senang, bahagia. Kan ada pepatah mengatakan Bu, Iya. ketika kita ketemu sama orang lebih baik bahagia kita dan orang juga yang ketemu dengan kita bahagia. Nah, jadi saya merasa tadi ketemu dengan Bu Eni, dia merasa bahagia lebih dari persoalan yang ada. Oh, Nah, iya. gitu. Jadi tadi awalnya dia sedih itu Pak? Oh. Mukanya wah semraut. Jelek ya, kecut gitu ya. Terus dia bisa Iya, lebih akhirnya semangat kan kembali. ketika kita berikan beberapa hal, menggali potensi ada di dalam dirinya dan akhirnya bisa memulihkan semangat lagi dan bisa dia berkarya lebih baik lagi ke depan. Jadi kira-kira begitu ya.
Baik Pak, mungkin saya akan ada pertanyaan sedikit Iya. kepada Bapak ya Baik. mengenai coaching yang sudah dilakukan tadi. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Pada saat proses coaching tadi, pertama sebenarnya tadi saya langsung melakukan seperti yang kita pelajari, yang saya pelajari ya. Jadi yang pertama itu seperti metode kita ya Bu ya. Yang pertama kami akan menetapkan obrolan kami, tujuan obrolan kami, Tujuan dan ya, kami Pak, ya. juga membatasi waktu kami karena Bu Eni juga sibuk sekali dan saya juga baiklah. sangat sibuk sekali. Dan akhirnya kami bisa menempatkan waktu, bersamaan waktu, dan kami bisa ngobrol, dan setelah itu obrolan kami bisa bermakna karena ada tujuannya. Nah, setelah itu saya mengajukan beberapa pertanyaan dari persoalan yang dihadapi oleh Bu Eni, dan saya mengidentifikasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan akhirnya saya sangat senangnya Bu Eni sendiri dapat benar-benar menerapkan pembelajaran yang baru yang dia temukan dari setiap pertanyaan yang saya sampaikan. Saya sangat senang sekali sehingga Bu Eni mendapatkan solusi dari persoalan. Jadi kira-kira Wow. begitu. Berarti dari coaching tadi sudah berjalan dengan baik sekali ya Pak? Iya, harapannya begitu Bu. Oke, Ya. jadi sudah sesuai dengan alur kita. Iya, benar. Baik Pak, untuk indikator pengembangan yang Bapak harapkan kan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Iya. untuk menurut pengamatan saya, apakah boleh saya sampaikan Pak tadi mungkin bisa? Oh, terima kasih banyak Bu, karena tadi Ibu juga saya sudah mengamati kami kan pada saat kami melakukan coaching, dan saya juga mendapatkan masukan-masukan sehingga saya lebih lagi nanti ke depan, karena kami juga sudah janjian tadi Bu Eni. Jadi nanti setelah lagi ketika ada nanti persoalan, kami bisa bertemu lagi nanti untuk melanjutkan pembicaraan kami yang selanjutnya sehingga ada tindak lanjutnya. Jadi saya harap juga kalau Ibu bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa mengembangkan kompetensi saya secara pribadi, saya sangat senang sekali Bu kalau diutarakan, dan saya juga bisa belajar lebih lagi. Silakan Bu, saya akan siap untuk mendapatkannya. Iya. Pak Roni, tadi kalau melihat dari tujuan yang disampaikan oleh Bu Eni tadi tentang semangat yang kurang ya Pak Iya, benar dalam itu. pembelajaran di dalam kelas Iya, ya. Kemudian Bu Eni juga menyampaikan, kemudian mengidentifikasi secara langsung ya Benar itu, kekurangan Bu. dengan Pak Roni tadi Mm-mm. membuat opsi dan mungkin memancing Bu Eni Iya, ya. benar itu. Kemudian masalah dapat Teratasi. teratasi Iya. dan mendapat solusi berdasarkan observasi saya tadi Pak. Menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Wah, Pak. terima kasih banyak. Wah, lega. Terima Kemudian kasih. di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Oke, Kemudian terima kasih, Bu. Bapak juga sudah menanyakan tujuan dalam coaching Iya. tersebut. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk Ya. menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak sudah memancing Bu Eni untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dan kepada coaching, dan Bapak menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Artinya Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Ya. seperti yang Bapak sampaikan pada saat observasi tadi, Baik, itu terima kasih, adalah Bu. fokus kompetensi yang ingin saya observasi pada Bapak. Iya, Kemudian menurut saya itu sudah sangat baik. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai kesesuaian dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Iya, Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. baik.
Terima kasih banyak Bu buat saran-sarannya, dan saya malah besar hati ini. Ya, tapi tidak besar hati Bu. Tadi ada beberapa hal juga tadi yang menjadi kompetensi yang perlu saya kembangkan Bu dari apa yang sudah Ibu utarakan tadi. Itu tidak menjadi persoalan, dan semoga ke depan saya nanti akan melakukan coaching kepada teman sejawat dari mana dan bisa saya terapkan lagi. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa saya kembangkan lagi, atau ada yang menjadi saran ya dari Ibu untuk kedepannya untuk saya? Baik Pak, sama-sama. Sebelumnya tadi ya kita juga saling belajar juga ya Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Roni tadi, dari pertanyaan Pak Roni tadi, kira-kira kompetensi apa lagi menurut Pak Roni yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Ya, kalau saya berikutnya sih saya ingin mengembangkan lagi bahwa saya tidak menutup diri bagi siapapun yang ingin mau nanti ngobrol dengan saya, ataupun saya bisa ngobrol kepada teman sejawat yang biasanya ngobrolnya kami itu kan ngaur kidul, jadi sana sini nggak jelas. Tetapi harapan saya nanti ketika kami bisa ngobrol, saya bisa mengarahkan ngobrolan kami itu yang bermakna. Itu harapannya saya. Jadi ya semoga nanti ke depan jauh lebih baik lagi saya bisa kembangkan. Baik Pak, bagus sekali untuk Pak Roni. Kompetensi tersebut semoga nanti dapat berkembang sesuai dengan harapan Bapak ya. Amin, amin, amin. Kemudian semoga juga Bapak nanti bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktek coaching tentunya Pak. Terima kasih Bu. Ya pastilah di mana saja kan kita ketemu satu dengan lain, kan itu sudah praktek coaching sebenarnya. Iya Bapak ya. Iya, Oke, kira-kira Pak ada hal lain nggak yang ingin disampaikan? Kalau saya sih secara pribadi kira-kira tidak ada lagi yang lebih ini lagi sih Bu. Saya kira sudah cukup itu. Semoga nanti ke depan harapan saya kita terus melanjutkan hal-hal begini ya, jadi juga semoga bisa bermanfaat bagi lingkungan, keluarga, warga sekolah, dan juga teman sejawat di sekolah. Terima kasih Bu Riyama. Ada lagi yang bisa kita obrolkan? Sudah Pak, mungkin sampai jumpa nanti. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat untuk Pak Roni dan juga saya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Riyana. Terima kasih Pak Terima Roni. kasih, sehat selalu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang.